Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi yang berbarakah ini di hari Jumat yang merupakan hari pekanan atau hari raya pekanan kaum muslimin. Maka hendaknya kita berbahagia dan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita berusaha untuk menjadikan diri kita mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab sifat wudu dan salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas. Dan kesempatan yang lalu kita telah selesaikan sifat wudu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diakhiri membasuh kedua kaki. Yang membasuh kedua kaki ini dengan membasuhnya sampai batas atau sampai betis, itu untuk menyempurnakannya. Sebagaimana hadis dari Nuaim ibn Abdullah al-Mujmir rahimahullah, ia berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu sampai perkataannya thumma ghasala rijlahul yumna hatta ashra'a fis saqi. Kemudian Abu Hurairah membasuh kaki kanannya hingga mengenai betisnya. Thumma ghasala rijlahul yusra hatta ashra'a fis saqi. Kemudian membasuh kaki kirinya hingga mengenai betis juga. Thumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka dari perkataan hingga mengenai betis menjadi jelas bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang wajib dibasuh. Kedua mata kaki
merupakan bagian yang wajib dibasuh pada saat membasuh kaki. Dan ketika membasuh kaki disertai pula dengan menggosok jari jemari kaki atau jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingking. Jadi dengan menggunakan jari kelingking, karena jari yang paling mudah untuk bisa menyela-nyela kaki adalah jari kelingking. Sebagaimana dari Mustawrid Ibn Shaddad Al-Fihri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok dan menyela-nyela jari jemari dengan kelingking. Dan juga dikuatkan dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dari hadis, dan hadis ini hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlaika." Jika engkau berwudu, maka sela-selalah jari jemari tangan dan kakimu. Jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu. Maka ini diantara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita membasuh kaki. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'." Sempurnakanlah oleh kalian wudu kalian, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari jemari kalian. Baik, di sini maksudnya jari jemari tangan dan juga jari jemari kaki. Adapun jari jemari kaki ini disela-sela dengan jari kelingking, dan ini bisa menggunakan jari kelingking kanan ataupun jari kelingking kiri. Tidak ada pengkhususan di sini. Sebagaimana dijelaskan, adapun menyela-nyela dengan menggunakan tangan kiri, maka ini tidak ada dalam nas hadis, atau tidak disebutkan dalam nas hadisnya. Hanya disebutkan dengan jari kelingking, tidak disebutkan jari kelingking tangan kanan atau tangan kiri. Adapun yang menyebutkan dengan jari kelingking tangan kiri, yaitu demikian, ini hanyalah perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Karena di sini dikiaskan dengan istidja, yaitu dengan ketika membersihkan setelah atau selepas buang air besar atau buang air kecil, maka ini dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri atau jari kelingking kiri. Kemudian kemarin juga dibahas atau ditanyakan tentang bagaimana mengusap kepala. Yang kemarin mengusap kepala kita mengikuti dari nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala
Jadi pembahasan untuk mengusap kepala, kemarin kita menjelaskan bahwasannya tata caranya yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangan di bagian depan, mulai bagian depan kepala, kemudian dijalankan sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat awalnya. Kemudian dikembalikan sampai ke tempat awalnya. Nah, kemudian ditanyakan ada pendapat, dan di sini ada beberapa pendapat dari para ulama kita. Ada 3 pendapat untuk mengusap kepala dari memahami nas hadis yang dijelaskan, fa aqbala bihi ma wa adbar, bada'a bi muqaddami ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat ini menjelaskan dimulai dari tengkuk. Dimulai dari tengkuk, kemudian akbala, maju ke depan, kemudian baru ke belakang lagi. Ini mereka memahami dari kata fa aqbala bihima wa adbar. Karena fa aqbala itu maju ke depan, kemudian wa adbar balik ke belakang lagi. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini yang kita jelaskan kemarin, dimulai dari mengikuti hadis ini, bada'a bi muqaddami ra'si, bagian depan, kemudian thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian balik lagi ke tempat semula. Ini yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan bimuqaddam itu bagian ubun-ubun. Dimulai bagian ubun-ubun, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ke depan sampai bagian depan, kemudian ditarik ke tengah lagi. Jadi berakhir di bagian pundi tengah. Ini bagian ubun-ubun. Ini kemarin saya baca di kitab Subulus Salam penjelasan tentang mashur ra'si, mengusap kepala. Namun di situ pun dijelaskan bahwasanya pendapat yang paling mendekati kepada atau penjelasan dari maksud makna dari fa'aqbala bihi ma wa adbar, kalau mengikuti fa'aqbala itu maju ke depan baru ke belakang. Namun sesudahnya dijelaskan dalam hadis itu sendiri, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Muqaddam itu bagian depan. Nah, nasnya hadisnya langsung diletakkan dimulai dari bagian depan kepala, summa dhahaba bihima ila qafah, kemudian dijalankan sampai ke tengkuk. Ini untuk cara mengusap kepala. Kemudian summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dipulangkan kembali ke tempat dia memulai mengusapnya. Maka ini cara mengusap kepala yang paling mungkin mengikuti atau sesuai dengan nas redaksi hadisnya yang kemarin kita jelaskan. Adapun pendapat yang mengatakan fa'aqbala bihima, ini karena mereka dari para ulama kita memahami dari nas hadis ini fa'aqbala tadi, dari kata fa'aqbala. Fa'aqbala, yang namanya fa'aqbala itu maju ke depan dulu, membawanya ke depan, baru wa'adbar, bawa ke belakang lagi. Ini difahami dari situ. Allah Ta'ala alam bisawab. Namun di sini itu tadi 3 pendapat dari para ulama kita yang menjelaskan tentang cara mengusap kepala. Kemudian kita melanjutkan, sesudah selesai membasuh kaki, maka melanjutkan dengan tertib wudu. At-tertib fil wudu, urutan atau tertib wudu. Tertib wudu. Yang dimaksud tertib dalam wudu adalah membasuh anggota-anggota wudu di halaman 65. Membasuh tertib wudu adalah membasuh anggota-anggota wudu satu persatu dengan tertib, dengan berurutan
yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dalam ayatnya yang mulia, yaitu dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Ini yang dimaksud dengan apa? Tertib wudu, yaitu membasuh anggota wudu satu per satu secara berurutan. Dan di sini disebutkan bahwasanya tertib wudu adalah wajib menurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama. Karena di sini ada dua pendapat. Ada yang menjelaskan bahwasanya tertib wudu di sini pertama yaitu wajib hukumnya, dan sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya tertib wudu itu sunnah. Dan yang mengatakan bahwasanya tertib wudu itu merupakan wajib, ini pendapat yang mengikuti mazhab al-Imam Syafi'i, al-Imam Hambali, al-Imam Abu Thawr, al-Imam Abu Ubaid, dan al-Imam Az-Zahiriyah. Namun terkadang Rasulullah SAW melakukan wudu dengan tidak tertib. Jadi terkadang Rasulullah pula boten tertib dalam mengerjakan wudu. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib. Beliau berkata, "Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwudu'in." Nabi dibawakan air untuk berwudu. Fa ghassala kaffaihi thalathan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian Nabi SAW membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala dhira'aihi thalathan. Kemudian membasuh tangannya sampai siku 3 kali. Thumma madmadha wastanshaqa. Baru kemudian beliau berkumur dan memasukkan air ke hidung. Padahal kemarin yang kita pelajari, berkumur dan memasukkan air ke hidung ini sebelum membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah ya. Nah, ini disebutkan dalam riwayat ini Nabi SAW berkumur dan beristinsyak sesudah membasuh kedua tangan. Sudah membasuh wajah kemudian tangan, baru memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Wa masaha bi ra'sihi. Nah, baru kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya. Zahiruhuma wa batinuhuma. Nah, kedua telinganya bagian luar dan bagian dalam. Wa ghassala rijlaihi thalathan. Dan kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki 3 kali. Maka Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, beliau menyebutkan di dalam kitabnya bab tentang bolehnya mengakhirkan madmadhah dan istinsyak setelah membasuh wajah dan kedua tangan. Bab bolehnya mengakhirkan madmadhah, yaitu berkumur, dan istinsyak memasukkan air ke hidung. Karena ini amalan yang dikerjakan satu kali perbuatan. Ketika satu cidukan, bagian air masuk ke mulut, sebagian air masuk dan hidung. Maka ini diakhirkan sesudah sesudah membasuh wajah dan kedua tangan. Dan kemudian beliau melanjutkan sanad hadis ini sahih. Baik, jadi hadis tadi yang kita bacakan, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan juga Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan ini di hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mukhtar. Dan hadis ini pula menunjukkan tidak wajibnya tertib antara berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, membasuh wajah dan membasuh kedua tangan. Dan kemudian Al-Imam Al-Albani
berkata, hadis ini hadis yang menjelaskan tadi yang barusan kita baca dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, Al-Imam Albani menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan tertib wudu seperti yang kita bahas kemarin. Maka dengan demikian hadis tersebut sebagai dalil atas tidak wajibnya tertib wudu. Sedang perbuatan beliau atas sesuatu yang dilakukan kadang-kadang merupakan dalil atas sunnahnya, yakni sunnah tertib wudu. Allahu a'lam. Jadi di sini kadang beliau tidak tertib dalam wudu. Namun untuk menggabungkan ini semuanya, maka para ulama menjelaskan jadi perselisihan dari para ulama tadi sebenarnya hanya pada masalah sunnah-sunnah wudu. Adapun tertib wudu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang wudu dengan membasuh wajah, kemudian sampai diakhiri dengan membasuh kaki, menurut mereka adalah wajib, yakni wajib membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan terakhir membasuh kaki karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan tertib. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan tertib, dan Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian memulai dengan apa yang Allah memulainya. Ini alasannya. Adapun selain itu, Nabi SAW sendiri mengerjakan demikian. Maka pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, karena amalan yang mengikuti nas Al-Quran dan juga nas hadis, maka yaitu dengan berurutan, yaitu dimulai dengan wajah dulu, atau dimulai dengan sebelum membasuh wajah, yaitu dengan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Adapun berkaitan dengan hadis di atas, yaitu tentang mengakhirkan madmadah, mengakhirkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung setelah membasuh wajah dan membasuh kedua tangan, maka boleh saja sesekali kita melakukannya. Ini Allah Ta'ala alam bishawab. Adapun yang biasa harus kita kerjakan, dan ini merupakan wajibnya, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan ke hidung dulu, yaitu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, yaitu istinsyak, kemudian dikeluarkan, berkumur-kumur kemudian dikeluarkan, dan yang di hidung disemburkan, kemudian baru mengusap atau membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kepala, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itu urutannya. Kemudian selain tertib wudu, maka yaitu al-muwalah. Para ulama selalu menggandengkan tertib ini dengan al-muwalah juga, yaitu berturut-turut. Yang dimaksud dengan muwalat di sini berturut-turut dalam membasuh anggota wudu. Maksudnya pun boten ada atau tidak dijeda dengan waktu yang cukup lama. Tidak ada jeda waktu antara membasuh satu anggota dengan anggota yang lain dalam atau dengan jeda waktu yang cukup panjang. Sehingga ini membatalkan amalan yang sebelumnya. Menjadikan amalan yang sebelumnya itu tidak dianggap lagi.
sebelum anggota atau sebelum satu anggota wudu mengering, ia membasuh anggota wudu lainnya dalam waktu yang normal. Ini maksudnya pun apa? Al-mualah, berturut-turut. Itu berturut-turut dalam membasuh anggota wudu sebelum anggota wudu yang satu mengering, kemudian dia langsung dilanjutkan dengan membasuh anggota wudu lainnya dalam waktu yang normal. Sehingga jangan sampai seseorang berwudu kemudian menyela wudunya dengan pekerjaan yang lain yang menurut kebiasaan dianggap telah menyimpang dari wudu tersebut. Maka niki boten angsal. Enggak boleh. Maka harus mualah berturut-turut. Maksudnya harus diselesaikan dulu baru napa mengerjakan aktivitas yang lainnya. Ini untuk pembahasan kita. Kemudian di antara pembahasan yang terkait dengan hal ini juga bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu sangat menganjurkan dengan at-tayammum, memulai anggota bagian kanan dahulu. At-tayammum dalam wudu artinya memulai membasuh anggota wudu bagian kanan, baru kemudian bagian kiri, baik dari kedua tangan atau kedua kaki. Baik dari kedua tangan atau kedua kaki. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai amalan dengan mendahulukan anggota badan bagian kanan ketika beramal. Fi tana'ulihi, baik ketika memakai sandal, wa tarajjulihi, baik ketika beliau menyisir rambut, maka menyisir bagian kanan dulu baru bagian kiri. Wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli, dan juga ketika beliau berwudu, bersuci. Berwudu maksudnya di sini, dan dalam seluruh amalan yang lainnya, yang di situ ada kanan dahulu kemudian kiri. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Apabila kalian memakai pakaian, ketika memakai pakaian baca apa? Berdoa dengan baca bismillah. Cukup dengan bismillah, kemudian memakainya dimulai dengan bagian sisi kanan, baru kiri. Wa idza tawadda'tum, begitu juga kalian kalau berwudu. Maka Nabi SAW perintahkan fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah kalian dengan mengerjakannya dari anggota bagian kanan. Mulailah dengan anggota bagian kanan. Ini yang berkaitan dengan wudu. Kemudian setelah selesai, maka kita disyariatkan untuk berdoa sesudah selesai wudu. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau berkata, yaitu Umar bin Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun di antara kamu yang berwudu, tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu dengan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia boleh masuk dari mana saja yang ia kehendaki. Syaratnya ketika berwudu, wudunya dengan apa? Menyempurnakannya. Kemudian selesai wudu, maka kita berusaha menyempurnakan wudu sebagaimana yang sudah mungkin sebagian besar secara gambaran besar seperti yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Telat ini. Ampun Mas. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Diakhiri dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa? Nabi SAW menjelaskan melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia boleh memilih dari mana saja dia masuk ke atau lewat mana saja dari pintu tersebut yang ia kehendaki. Ini yang malah mungkin jarang kita baca. Yang sering kita baca apa? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Adapun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka ini yang sering kita tinggalkan. Maka dimulai dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dulu. Baru dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan sesudah asyhadu an la ilaha illallah yang sahih, tambahan yang sahih dari Al-Imam At-Tirmidzi dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang termasuk bertobat kepadamu, dan jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang senantiasa membersihkan dan mensucikan diri. Ini doa yang kita baca. Berarti malah minimal kalau bisa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun itu cukup sudah. Kalau mau tambah baru Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Atau yang lebih sempurna lagi kita gabungkan keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah dengan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Karena keutamaan yang pertama ini keutamaannya besar sekali. Doa yang pertama keutamaannya sangat besar. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu seusai berwudu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yaitu doa yang kita baca kalau selepas apa? Bermajlis, doa kafaratul majlis nih. Maha suci Allah wa bihamdik, dan aku memujimu dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Engkau, dan aku memohon ampunanmu
dan aku bertaubat kepadamu. Maka kata Nabi SAW akan ditulis di kertas yang putih, kemudian dialihkan pada stempel yang tidak akan pecah sampai hari kiamat. Jadi barang siapa yang berwudu dan kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti kadang kita sakit pakai yang pertama tadi, kadang bisa sakit pakai yang ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maka akan ditulis baginya di kertas yang putih, dan kemudian tulisan tersebut diberikan stempel, dan itu akan menjadi syafaatnya di hari kiamat, karena stempel ini tidak akan pecah sampai hari kiamat. Allahu ta'ala alam bissawab. Maka di sini Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas memberikan faedah. Yang pertama, di antara faedah yang disebutkan di sini, tidak mengapa berbicara ketika melakukan wudu. Jadi ketika kita berwudu boleh kalau mau berbicara seperlunya, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Yang penting ketika berwudu ngobrolnya lama. Nah, ini tadi menghilangkan amalan wudu yang sebelumnya. Maka kalau sekedarnya misal dia hendak bertanya sesuatu atau ada yang disampaikan, maka tidak mengapa berbicara. Atau misal manggil putranya atau manggil anaknya mungkin ketika berwudu kemudian dipanggil, maka tidak mengapa. Kemudian faedah yang kedua, bacaan di awal wudu. Napa bacaan ketika memulai wudu? Iya, hanya mengucapkan bismillah dan baru diakhir dengan doa. Selesai wudu baru diakhiri dengan doa. Adapun bacaan yang lain maka tidak ada. Maka faedah yang ketiga, tidak ada bacaan nawaitu raf'al hadatsil asghar atau yang lainnya ketika memulai berwudu. Kemudian faedah yang keempat, doa-doa yang dibaca ketika membasuh setiap anggota wudu adalah batil. Berarti apa? Ketika membasuh setiap anggota wudu membaca doa, nggak tahu nih, entah itu subhanallah, entah itu apa, astaghfirullah atau yang lainnya, maka doa-doa yang dibaca ketika membasuh setiap anggota wudu adalah batil. Boten enten apa? Keterangan penjelasan dari Nabi SAW sama sekali. Tapi doanya sah. Wudunya sah. Wudunya sah. Tapi dia dalam wudu tersebut dia melakukan amalan yang dilarang. Karena tidak ada apa? Boten enten contoh. Kalau berbicara boleh. Tadi yang pertama, faedah yang pertama, boleh ketika wudu sambil berbicara seperlunya, bukan berbicara sampai memutus atau memotong amalan wudu yang sebelumnya. Maka ini yang tidak boleh. Kemudian faedah yang kelima dari pembahasan yang sudah kita bahas dari pertama kemarin, yaitu seseorang boleh wudu dengan air bekas sisa wudu orang lain. Kita boleh menggunakan air wudu sisa atau bekas dari anak kita atau istri kita, boleh. Bahkan orang lain. Kemudian faedah yang keenam, jika ragu dalam jumlah basuhan, kita ragu pun setunggal atau 3 atau 2, maka mengambil yang diyakini, yaitu bilangan yang paling terkecil. Kemudian penghalang pada kulit, ini faedah yang ketujuh, penghalang pada kulit atau kuku berupa lilin atau cutek cat tadi yang di kuku, membuat wudu atau menjadikan wudu tidak sah
Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bahan yang terbuat dari lilin atau dari cat yang tidak memungkinkan air itu masuk ke pori-pori kuku atau kulit, maka ini menjadikan wudu tidak sah dan harus dihilangkan terlebih dahulu. Adapun sekedar warna pacar atau inai yang pakai bahan alami ini pacar, maka tidak mengapa. Atau pakai henna, misal semir rambut tadi, semir rambut boleh bukan semir? Boleh. Apalagi yang sudah beruban, maka boleh. Dan ini pakai semirnya semir yang alami supaya apa? Tidak menghalangi air itu masuk ke pori-pori rambut dan kulit kepala. Dalam? Nah, tato masuk penghalang air wudu. Karena itu dia nggak bisa nembus, betul sakit nembus itu. Maka di sini dia harus berusaha menghilangkan. Makanya orang yang bertato ini menghalangi dia menyempurnakan wudu, bahkan menjadikan wudunya tidak sah. Maka ketika dia sudah berusaha untuk menghilangkan, maka dia fattaqullaha mastata'tum. Dia bertakwa kepada Allah dengan sesuai kemampuannya, karena dia sudah berusaha. Karena dihilangkan pun ini masih tidak bisa hilang total, tidak bisa. Paling hilang ya 50%. Bekasnya 50% masih. Maka ini untuk penghalang yang menghalangi air wudu masuk ke pori-pori kulit. Kemudian yang ke-8, faedah yang ke-8 di sini dijelaskan wanita yang mengalami istihadhah. Istihadhah niki darah di luar haid. Darah di luar haid. Darah yang keluar namun dia bukan merupakan haid, yaitu disebut darah penyakit, dan warnanya berbeda dengan darah haid, jadi agak kecoklatan. Ini darah istihadhah. Atau orang yang berpenyakit kencing terus menerus, atau buang angin terus menerus, atau selainnya berupa uzur, maka mereka berwudu setiap kali hendak mengerjakan salat. Ini. Tetapi jika uzurnya tersebut dapat menghabiskan semua salat atau semua waktu salatnya, atau tidak mungkin mengaturnya, maka salatnya dianggap sah karena adanya uzur tersebut. Maka salatnya tetap sah. Maksudnya apa? Ketika dalam proses mengerjakan tadi ada dirasa keluar atau dari baik angin, berupa angin atau keluar tetesan tadi yang tidak memungkinkan lagi, dia harus mengulang dan mengulang, bahkan itu bisa menghabiskan waktu sholatnya, karena mungkin ini terjadi, kadang terjadi ini. Maka untuk kondisi seseorang tersebut yang demikian, maka tetap dianggap sah orang sholatnya. Kemudian faedah yang ke-9, bolehnya minta bantuan orang lain dalam mengambil air wudu, atau bagi yang sakit boleh dibantu untuk diwudukan. Yang sakit boleh untuk diwudukan. Kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10, boleh mengelap atau menyeka anggota wudunya dengan sapu tangan atau handuk dan yang lainnya, baik di musim dingin maupun musim panas, kapanpun boleh. Habis wudu kemudian ada handuk kemudian diusapkan biar tidak basah, boleh, tidak mengapa. Ini beberapa faedah yang bisa disampaikan dalam kitab ini. Tidak apa-apa, tapi dia tetap berdosa, karena bertato ini di antara amalan yang dilarang dalam Islam.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, laknat Allah bagi orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang mentato pun kena dosa, begitu juga yang ditato. La'anallahu al-washimat wal mutawashimat. Yang mentato dan yang ditato. Tidak boleh. Tidak ada. Tadi tidak disebutkan Nabi SAW sambil angkat tangan. Maka tidak ada syariat angkat tangan ketika selesai atau selepas wudhu. Tidak sambil mengangkat tangan. Karena Nabi tidak menyebutkan dengan mengangkat tangan. Jadi cukup dengan di lisan cukup di lisan. Boleh. Dan tadi doanya doa selepas wudhu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mencukupkan sampai situ boleh, atau mau ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Atau, dan ini keutamanya sangat besar sekali, yang syahadat yang pertama tadi, Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga hanya dengan wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian diakhiri dengan doa asyhadu an la ilaha illallah tadi sampai selesai. Kemudian di riwayat yang lain, yaitu dengan diakhiri atau dengan membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka boleh kadang niki, kadang itu. Ini keutamaannya. Kalau mencukupkan yang pertama pun boleh, mencukupkan yang terakhir pun boleh. Mana yang lebih mudah? Pakai baca semua. Maka kalau baca semua cukup pilih tadi. Karena Nabi SAW menyebutnya terpisah sendiri. Jadi kadang pakai ini, kadang pakai ini. Bukan dengan menggabung semua. Jadi cara menggabungnya yaitu bukan digabung semua, tapi kadang sesekali pakai yang pertama, kadang sesekali pakai yang kedua. Ngoten itu menggabungnya maksudnya. Insyaallah itu. Bacaan di awal bulan. Nggih. Disebutkan cukup membaca basmalah. Nggih. Atau dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim. Untuk bacaan basmalah di sini para ulama menjelaskan kita boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berpendapat dengan hanya mencukupkan dengan bismillah selesai. Karena kenapa mencukupkan dengan bismillah? Karena asar atau nasnya yang disebutkan dengan bismillah saja tanpa bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebagian para ulama tadi yang menjelaskan boleh, bahkan mengatakan utama, karena lafaz bismillah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Namun Allah taala misal ini kalau saya menjelaskan bahwa yang lebih mendekati kepada nas, maka itu yang lebih tepat. Maka kalau nasnya hanya menyebutkan dengan bismillah, maka kita cukup dengan bismillah tanpa menyempurnakan sampai bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dalam amalan yang lain, ketika makan atau ketika hendak mau masuk kamar mandi, maka cukup dengan bismillah. Cukup dengan bismillah. Kalau dia mau menyempurnakan, boten menapa, tidak apa-apa. Itu Allah taala bisa. Nggih, monggo. Nggih.
Nggih. Siapa? Sing terakhir pakai apa, Bu? Oh, pakai selang. Nggih. Nggih. Adapun yang pertama, maka ketika orang tersebut tidak mampu untuk mengerjakan wudhu sendiri, maka di sini dibolehkan untuk mewudhukannya, dibantu untuk apa? Mewudhukannya. Maka boleh dibantu mewudhukannya. Oh enggak. Di sini enggak harus pakai kursi roda karena Rasulullah sendiri pas kondisi sehat beliau pun minta diambilkan air wudhu. Oh, enggak yang pertama tadi kan ini. Kalau pertanyaan pertama tadi wong sing lumpuh wong. Oh. Nggih. Nggih. Maka ketika sudah tidak bisa dihindari seperti ini, Allah Ta'ala alam shawab, kalau tidak memungkinkan untuk menghindari pempesnya tadi, atau kalau memang bisa pas kondisi sholat tadi dilepas sebentar sejenak, kalau memungkinkan untuk dilepas sejenak untuk mengerjakan dia sholat, maka mudah-mudahan itu yang terbaik. Kalau tidak memungkinkan untuk dilepas, karena kalau dilepas karena dia tadi karena tidak terasa bakal keluar terus, maka Allah Ta'ala ya sudah, dia bertakwa kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuannya, tetap dengan salat. Tetap dengan salat, dan insyaallah di sini Allah yang mengetahui kondisi hambanya. Adapun yang kedua tadi memakai kateter atau selang. Nah, ketika hendak sholat maka bisa pada saat itu dilepas sejenak. Pada saat hendak sholat dilepas sejenak kalau memungkinkan. Tapi itu ngelepasnya susah. Maka kalau nggak bisa dilepas sudah, maka ini anggap saja itu bagian dari anggota tubuh kita. Seperti nanti kita akan bahas menyentuh kemaluan kan, kemaluan itu kan kita nggak mungkin bersihin anggota yang jalur dalam yang nggak mungkin. Nah, itu maksudnya anggap itu bagian dari anggota kita. Jadi apa? Ya sudah, nggak usah dilepas dan tetap sholat, maka sah insyaallah, sudah, tidak mengapa dan boleh. Karena kalau harus dilepas harus panggil juga susternya, ya susah. Begitu juga ketika mengusap tadi atau menyentuh kemaluan, maka ini ketika kondisinya pas mandi atau pas tanpa, ketika memakai pakaian atau pas masukin pakaian itu mau tidak mau kadang-kadang kesentuh, maka ini tidak mengapa, tidak membatalkan wudhu. Allahu a'lam. Begitu juga kalau tadi memang kondisi sakit dan dipasang itu dan tidak mungkin dilepas, maka anggap itu bagian dari tubuhnya karena tidak mungkin dibersihkan. Itu Allahu a'lam. Insyaallah itu dan itu menjadikan tetap sahnya sholatnya insyaallah. Mungkin ini adapun pembahasan beberapa permasalahan seputar wudhu
dan pembatalnya nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sekarang ya, mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini diberikan manfaat untuk kita semuanya dan diberikan keberkahan untuk semuanya dari waktu yang kita sisihkan untuk mempelajari agamanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.